Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas kuis keempat ya, yaitu bagaimana menentukan bentuk fungsi ya. Bentuk fungsi. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Bentuk fungsi. Ya, bentuk fungsi itu sebenarnya apa sih? Bentuk fungsi itu sebenarnya rumus fungsi. Dari rumus fungsi yang belum kita ketahui dan kita cari tahu. Ya. Bagaimana rumus fungsinya? Contoh nih, ada contoh 1. Perhatikan tabel berikut ini, ya. Ini X-nya 2, 3, 4, 5. Fx-nya 7, 9, 11, 13. Ketika X-nya 2, Fx-nya 7. X-nya 3, Fx-nya 9. X-nya 4, Fx-nya 11. X-nya 5, Fx-nya 13. Atau cara membacanya begini. Ketika X-nya 2, hasilnya adalah 7. Ketika X-nya 3, hasilnya adalah 9. Ketika X-nya 4, hasilnya adalah 11. Ketika X-nya 5 adalah hasilnya 13. Nah, tabel di atas menunjukkan tabel fungsi F. Nah, di tabel ini merupakan fungsi F ya, tabel fungsi F dengan Fx. Nah, ini rumus fungsi nih. Fx sama dengan Ax plus B. Nah, ini rumus fungsi. Ini yang mau kita cari rumus fungsinya. Kenapa? Karena A-nya belum diketahui, B-nya belum diketahui. A di sini sebenarnya angka berapa? B di sini sebenarnya angka berapa? Itulah yang mau kita cari tahu. Kalau kita sudah dapat A-nya dan B-nya, maka kita tahu bentuk fungsinya atau rumus fungsinya seperti apa. Makanya A dan B adalah bilangan real atau nyata. Tentukan bentuk fungsi F. Nah, fungsi ini yang mau kita cari, yaitu nilai A dan nilai B-nya. Ya, ini untuk contoh 1 ya. Nanti kalau sudah dapat bentuk fungsinya seperti apa, dapat nilai A dan B, baru kita bisa ke pertanyaan yang B. Bayangan dari 8, artinya apa? X-nya diganti adalah 8. Gimana caranya? Ya sudah, nanti kita jawab ya. Yang A-nya dulu ya. Ingat nih ya, X-nya sama dengan 2, hasilnya 7 ya. 3 hasilnya 9, 4 hasilnya 11, 5 hasilnya 13. Bagaimana mencari A dan B? Yaitu menggunakan dengan garis bilangan. Nanti lebih mudah dengan menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita jawab ya. Tadi tabelnya kan seperti ini ya. Nah, kita akan mencari Fx sama dengan Ax plus B ya. Kita mau mencari A-nya dan B-nya. Kita cari A-nya dulu ya. Kita cari A-nya dulu. Nah, kamu gunakan garis bilangan. Kan ingat ya, kelas 1 ya, garis bilangan. Bentuknya kan seperti ini ya, garis bilangan ya. Pembatas tengahnya 0 ya. Di sini adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Di sini min 1 ya. Min 2, min 3, min 4, dan min 5. Gitu ya. Kesana positif, kemari negatif. Lihat aja, di saat garis X, ini kan X ya, sebagai X kan ini. Ketika X-nya 2, berarti di sini ya. Berapa dia nilainya? 7. Ketika X-nya 3, nilainya 9. Ketika X-nya 4, nilainya 11. Ketika X-nya 5, nilainya 13. Gitu ya. Nah, kamu harus tahu, kamu ingin mencari A. Gimana caranya mencari A? Mudah saja kalau ingin mencari A ya. A itu adalah lompatannya. Dari 7 ke 9 kan lompatannya 2 ya. 9 ke 11 lompatannya 2 ya. 11 ke 13 lompatannya 2. Sehingga A-nya adalah sama dengan 2. Jadi A-nya adalah 2 ya. A-nya 2. Nah, kalau mencari B gimana? Kalau mencari B itu, kamu harus ke garis bilangan yang ke 1 dulu.
Ini kan masih garis bilangannya kedua, ya. Ini kan harus ke garis bilangan yang ke angka 1. Lihat, kalau di sana kan nambahnya 2 tuh. Berarti kalau dia mundur ke belakang, berarti kan dia berkurang 2. Maka di garis bilangan ke 1 ini, kalau dia 7, ya mundur 2 ke belakang, jadi berapa? Jadi 5 ya. 7 kurang 2 ya kan. Kalau ke sana kan nambah 2 terus. Seperti kalau kemarin mundur 2, jadi 5. Jadi 5. Jadi pada saat garis bilangan yang ke 1, dia adalah hasilnya 5. Nah, sehingga kita dapat B-nya nih. Gimana cara mencari B-nya? Ya sudah, yang pada garis bilangan yang pertama ini, yaitu 5 dikurang, selalu dikurang ya, dikurang lompatannya. Lompatannya berapa? Lompatannya adalah 2. Sehingga B-nya adalah berapa B-nya? 5 dikurang 2, 3. Nah, sehingga maka hasilnya bentuk fungsinya fx, maka hasilnya bentuk fungsinya A-nya berapa sudah kita dapat? 2 ya. Jadi 2x. Tadi 3-nya berapa? B-nya berapa? B-nya adalah 3. Ingat ya. Ingat loh, plus dan min berlaku loh, karena ini 3-nya positif maka jadi positif. Kalau 3-nya di sini negatif, maka juga hasilnya negatif ya. Itu. Paham ya? Jadi cara mencari A yaitu lompatannya saja. Ini lompatnya selalu 2. Kalau untuk mencari B, kamu harus ke bilangan pertama dulu. Bilangan pertama, pada garis bilangan pertama. Garis bilangan pertama, kalau ke sana nambah 2, berarti kalau kemari berkurang 2. 7 kurang 2 adalah 5. Sehingga B-nya adalah, ingat yang bilangan pertama itu 5, dikurangi lompatannya 2. 5 dikurang 2 adalah 3. Sehingga A-nya 2, B-nya adalah 3. Itu untuk mencari B-nya. Gimana kalau yang kedua, bayangan dari 8 ya. Bayangan dari 8. Ya sudah, berarti X-nya diganti 8. Tadi fx-nya berapa? Rumus fx-nya. Rumus fx-nya tadi 2 ya. 2x plus 3. Itu ya. Bayangan dari 8 berarti X-nya diganti 8 ya. Ya sudah, berarti X-nya diganti 8. Nih, 2X-nya diganti 8 ya. 8 tambah 3. Gitu ya. Sehingga dalam kurung sebagai tanda kali. 2 kali 8 16. Ditambah 3 sama dengan berapa? 19. Nah, itu contoh 1 ya. Contoh 1. Jadi X-nya berubah jadi 8. Bayangan dari 8 artinya X-nya diganti dengan 8. X-nya saja yang berubah loh. Sedangkan untuk 2 dan 3-nya nggak berubah ya. Nah, soal nomor 2. Sama ini seperti tadi ya. Cuma soal nomor 2, suatu fungsi ditentukan dengan fx sama dengan ax plus b. Nah, ini fungsinya seperti ini. Tapi kita belum tahu bentuk fungsinya seperti apa. Kenapa? Karena A-nya belum ada, B-nya belum ada. Kita tidak tahu angkanya ya. Nilai A berapa, nilai B berapa. Sehingga kita harus mencari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Jika diketahui nilai F3 sama dengan 10, ya, F-1 sama dengan -2, tentukan nilai A dan B. Nah, tadi yang seperti Bapak bilangkan, ya, gunakan garis bilangan. Garis bilangan ya, kita bikin garis bilangan. Sudah, ini ya,
F3 artinya apa? F3 sama dengan 10. Pada garis bilangan ketiga dia hasilnya adalah 10 ya. Pada garis bilangan ketiga hasilnya adalah 10. Pada F-1 sama dengan min 2. Pada garis bilangan min 1 hasilnya adalah min 2. Gitu maksud saya. Sekarang kita mencari A-nya gimana? Cara mencari A-nya gimana? Ya, cara mencari A-nya gimana? Cara mencari A-nya begini. Kalau untuk kasus seperti ini, contoh soal nomor 2, agak berbeda sedikit. Untuk mencari A-nya sama dengan kurangin ya. Kurangin yang belakang nih, yang belakang. Ya. Yang besar ini 10 dikurang min 2. Awas, selalu dikurang. Kurang ini sebagai rumus. Min 2. Tuh. Jangan sampai salah. 10 dikurang min 2. Nah 10 ini pada garis bilangan keberapa? Ketiga kan? 3 dikurang, selalu dikurang. Kurang berapa? Nih, yaitu min 2 itu pada garis bilangan ke min 1. Min 1. Jadi plus dan min berlaku pada fungsi ya. Sehingga ini kan min ketemu min plus ya. Berarti 10 tambah 2, 12 ya. Min ketemu min plus juga. Berarti 3 tambah 1 hasilnya 4. Sehingga A-nya berapa? A-nya adalah 12 bagi 4, 3. Jadi A-nya 3. Jadi kalau ke sana bertambah 3, ya jadi kalau ke sana bertambah 3 terus, kalau kemari berkurang 3. Ya sudah, berarti kalau kemari berkurang 3, berarti kita tahu dong suku sebelum 10, kalau ke sana kan bertambah 3. Berarti kalau kemari mundur berkurang 3. Berarti sebelum angka 10 berkurang 3, jadi pada garis bilangan kedua adalah angka berapa? Angka 7 ya, kan berkurang 3. Gitu ya. 10 berkurang 3 karena mundur, 7. Berkurang 3 lagi, berarti berapa? 4 ya? 4. Gitu ya. Sehingga kita bisa dapat B-nya tadi. Gimana cara mencari B-nya? Kan tadi kan lompatannya sudah ada. Lompatannya 3 ya. Lompatannya 3 kan? Berarti kalau ke sana nambah 3 kan? Berarti kan nambah 3 ya. Nambah 3 gitu ya. Maka mencari B-nya sama dengan, cara mencari B-nya sama dengan, ya sudah, ini yang pada garis bilangan ke 1 yaitu adalah 4 ya. Sama kayak tadi tuh, 4 gitu ya. Dikurang dengan lompatannya, dikurang dengan 3. Sama dengan berapa hasilnya? 1. Sehingga bentuk fungsinya adalah fx A-nya diganti ya. A-nya berapa? A-nya adalah 3, sehingga efeknya adalah 3x ya. A-nya diganti dengan 3. Jadi 3x ya. 3x. Gitu ya. B-nya berapa? B-nya adalah 1. Berarti ditambah, ini positif ya. Keadaannya ya. Positif. Jadi bentuk fungsinya ini fx sama dengan 3x plus 1. Nilai A dan B, maaf, biar lebih jelasnya, ini pertanyaan nomor B ya. Bentuk fungsi ini jadi langsung, ini pertanyaan nomor B, bentuk fungsi. Pertanyaan yang B. Gitu. Ini nilai A dan B-nya, A-nya adalah 3, gitu ya. A-nya adalah 3. Yang soal A, nilai A-nya adalah 3, B-nya adalah 1 yang ini ya. B-nya adalah 1 ini. Pertanyaan yang B, yaitu bentuk fungsi. Ini saya tulis ya. Ada 2 pertanyaan, jadi yang B adalah bentuk fungsinya. Bentuk fungsinya. Itu ya. Jadi B bentuk fungsinya, maka jadi gini. Fx A-nya diganti dengan 3, jadi 3x ya. 3x. B-nya diganti dengan 1. Jadi plus 1. Jadi bentuk fungsi seperti ini.
3x plus 1. Contoh terakhir ya, soal nomor 3. Fungsi G ditentukan dengan Gx sama dengan x kuadrat plus ax plus b. Jika diketahui G min 3 sama dengan G2 sama dengan 6. Artinya ketika pada barisan bilangan untuk fungsi G min 3 sama dengan G2, yaitu nilainya sama-sama 6 gitu. Maksudnya begitu ya cara membacanya. Tentukan nilai A dan B-nya. Selalu tanyakan nilai A dan B ya. Kalau bentuk fungsi selalu tanyakan nilai A dan B. Ya sudah, kita masukkan satu-satu. Ini beda lagi cara mencarinya ya. Fungsinya kan Gx sama dengan x kuadrat plus ax plus b ya. Masukkan satu-satu. Yang G min 3 dulu. G min 3. Berarti ini min 3 x-nya berubah ya. Berubah diganti dengan min 3. Yang bukan x jangan berubah. Ini A-nya tetap. X-nya berubah jadi min 3 plus B sama dengan berapa tadi? G min 3 dan G2, yaitu sama dengan 6 ya. Sehingga hasilnya min 3 pangkat 2. Artinya kan min 3 kali min 3 ya. Min 3 kali min 3, min kali min kan plus ya. Plus, sehingga 9 ya. 9. Min 3 kali A berarti min 3A. Gitu ya. Min 3 kali A jadi min 3A. Plus B ya, plus B sama dengan 6 gitu ya. Sehingga kamu harus, ini persamaan linear nih, persamaan linear ya. Dua variabel, ada variabel A, ada variabel B. Yang huruf bagian di depan sama dengan itu adalah huruf ya, di belakang sama dengan adalah angka. Ini A huruf ya, sudah benar posisinya saya turunkan. Ini B-nya juga huruf, sudah benar posisinya saya turunkan. Sama dengan 6 ya. Nah 9 ini salah nih. Harus pindah tempat ini. Yang tadinya di depan sama dengan pindah tempat ke belakang ya. Pindah ke belakang. Tadinya plus jadi min. Sehingga min 3A plus B sama dengan 6 kurang 9 adalah min 3. Nah ini untuk, maaf. Nah ini untuk persamaan yang pertama. Untuk yang G min 3 ini persamaan untuk yang G min 3 gitu ya. Nanti kita dapat nilai A dan B nya. Sekarang cari yang G2 nya. Cari yang G2 nya. Sini ya. Gx sama dengan x kuadrat plus ax plus b. Masukkan dengan G2 nya ya. G2 berarti x nya diganti dengan 2. Ini jadi 2 pangkat 2 ya, plus A kali 2 plus B sama dengan 6 gitu ya. 2 pangkat 2 berarti berapa? 4 ya. Ditambah 2 kali A, A kali 2, 2A plus B sama dengan 6. Ini sudah benar ya. Kan di depan sama dengan huruf. Di depan sama dengan huruf sudah benar. Berarti 6, ini 4 nya pindah tempat nih. Karena salah tempat, karena di belakang sama dengan harus angka. 4 nya tadinya plus, maka jadi minnya. Sehingga 2A plus B sama dengan 2. Nah ini persamaan 1 dan ini persamaan yang kedua. Nanti kamu gabung nih. Saya ini enggak, ini ya persamaan pertamanya ya. Ini persamaan keduanya ini. Nanti kamu gabung antara persamaan pertama dengan persamaan yang kedua.
Kita lanjut ya. Tadi yang persamaan pertama berapa? Masih jawaban yang nomor A nih. Persamaan yang pertama tadi berapa? Yang ini ya. Min 3A plus B sama dengan min 3. Persamaan yang kedua yang ini ya. 2A plus B sama dengan 2. Nah, kalau sudah begini kamu kurangkan. Tuh. Harus tanda kurang nih. Min 3 dikurang 2. Gini logikanya ya, min 3 dikurang 2-nya positif, dikurang 2. Hasilnya berapa? Min 3 min 2. Artinya utang 3.000, utang lagi 2.000. Kan ditambah ya. Utang pertama, utang lagi kedua. Berarti utang 5.000. Jadi utang 5.000. B dikurang B. B dikurang B. Habis ya? Habis ini, habis. Coret aja habis gitu. Min 3A dikurang 3 dikurang 2A. 2A nya positif ya. 2A. Sedangkan kurang ini yang ini, tanda yang ini. Min 3 min 2. Jadi utang jadi min 5 ya. Min 5A. Jadi hasilnya ini min 5A. Sehingga A nya berapa? Min 5 dibagi min 5. Maka A nya adalah min bagi min plus ya. 5 bagi 5 1. A nya adalah 1. Nah, sehingga kita bisa dapat nih. Sehingga kita bisa dapat B-nya. Gimana cara mencari B-nya? Begini aja. Setelah kita dapat A-nya, kita bisa mencari B-nya. Cara mencari B-nya begini, ya. Masukkan aja ke salah satu persamaan. Yang mana? Yang ini aja yang saya masukin lah ya. 2A plus B. Sini ya. 2A plus B sama dengan 2. 2A berarti kan 2. A-nya berapa tadi? 1 ya. Saya ganti A-nya dengan 1. Plus B sama dengan 2. 2 kali 1 2 ya. Plus B sama dengan 2. Kan gitu ya. Maka berapa? B-nya sudah benar huruf ya. Ini sudah benar angka. Nah, 2 di sini harus pindah ke belakang. Berarti 2 dikurang 2. Maka B sama dengan 0. Gitu ya. B-nya 0. Jadi pertanyaan yang A, nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 0. Gitu ya, Nah ya. Nilai A-nya adalah sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 0. Itu untuk soal yang A. Bentuk fungsinya. Untuk fungsinya, kan tadi kan fungsinya begini ya. Gx x kuadrat plus ax plus b gitu ya. Tadi A-nya berapa? A-nya kan 1. B-nya berapa? B-nya kan 0. Ya sudah, berarti kita ganti ya. Maka Gx x kuadrat plus A-nya berapa? 1 ya. 1. Ini X plus B. B-nya berapa tadi? B-nya 0 ya. Sehingga Gx x kuadrat 1 kali X tetap ya. Tetap X ya. X. 0 ini abaikan. Berarti ini rumus fungsinya ini. X kuadrat plus X. Jadi bentuk fungsinya ini. X kuadrat plus X. A-nya diganti dengan 1. B-nya diganti dengan 0. Karena 0 maka diabaikan. 1 kali X tetap X. Sekarang pertanyaan yang C. Yang C. Tanyakan G3 misalkan. G3 berarti X-nya diganti dengan 3. Ini jadi 3. Atau gantilah, jangan G3 lah, G4 lah misalkan. Berarti X-nya diganti dengan 4. Ya. 4 pangkat 2 16 ya. Tambah 4. Maka hasilnya adalah 20. Itu ya, Nah ya. Demikianlah video pembahasan yang Bapak sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.